Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama. Sebagai renungan firman Tuhan hari ini, saya bacakan dari Injil Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Injil Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Setelah 40 hari 40 malam Yesus berpuasa, maka ia lapar. Setelah itu iblis datang mencoba dia, dan dia berkata, "Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti." Tetapi apa jawab Yesus? Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, saudara, kehidupan orang percaya tidak hanya bergantung kepada makanan saja. Kehidupan orang percaya tidak hanya bergantung kepada uang. Kehidupan orang percaya tidak hanya bergantung kepada harta dan kekayaan, tetapi kepada setiap firman yang diucapkan Allah. Setiap firman yang diucapkan Allah, itulah yang memberkati kita. Itulah yang menghidupkan kita. Sebab firman itu hidup. Di dalam Yesus ada kehidupan. Yesus adalah sumber berkat, sumber kehidupan. Jadi saya percaya setiap kita yang percaya akan Tuhan, setiap kita yang percaya akan firman Allah yang diucapkan, itulah yang memberkati kita. Itulah yang memberikan kita hidup. Itulah yang menjamin kita. Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang percaya akan firman Tuhan, setiap orang yang percaya, yang berjalan dalam terangnya Tuhan, itu pasti diberkati. Pasti disanggupkan untuk melewati setiap persoalan masalah yang sedang dihadapi. Bapak Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari-hari ini berbagai macam bisnis yang muncul di media sosial dengan menjanjikan akan mendapatkan untung yang besar. Dengan modal omongan bisa menjadi kaya raya, mendapat bonus yang cukup besar. Dengan modal aplikasi yang digunakan, itu bisa membuat orang kaya raya luar biasa. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Dengan kemajuan teknologi itu bisa berdampak baik positif maupun negatif. Berdampak positif itu akan membuat suatu kelancaran dalam menjalankan setiap kegiatan-kegiatan kita. Dalam untuk berkomunikasi itu lebih lancar lagi dan dapat memberikan informasi yang lebih jelas lagi. Tetapi secara negatif itu akan merusak kehidupan manusia, bahkan orang percaya pun banyak yang saya jumpai ya yang sudah menggunakan waktu yang lebih fokus lagi kepada untuk main apa? Main game. Baik muda maupun tua. Ya, banyak menggunakan waktu untuk main game, main Facebookan, main TikTok. Hati-hati saudara dengan kemajuan teknologi. Hati-hati saudara dengan tawaran-tawaran yang muncul hari-hari ini, yang menjanjikan, yang menggiurkan, yang membuat kita fokus kepada uang, yang membuat kita fokus kepada harta kekayaan.
Firman-Nya berkata di dalam Matius 4 ayat yang ke-8 sampai 10, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, di ayat yang ke-8 dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia ini kuberikan kepadamu. Ya, segala kemegahannya kuberikan kepadamu. Hati-hati saudara dengan tawaran-tawaran yang ada, yang sangat menggiurkan, dengan menjanjikan untung sangat besar. Ini strateginya iblis, ya, memanfaatkan teknologi, kesempatan dia gunakan untuk menghancurkan manusia, di mana manusia dengan kehadiran teknologi yang secara negatif, manusia fokus kepada teknologi, fokus kepada uang, fokus kepada harta dan kekayaan. Ini tawaran-tawaran supaya manusia tidak lagi berbalik kepada Tuhan, supaya manusia tidak lagi fokus kepada Tuhan. Ini strategi siasatnya iblis untuk menghancurkan, mencari jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya untuk dia bawa bersama dia. Hati-hati saudara dengan tawaran-tawaran yang demikian. Ya, kita sebagai orang percaya, saudaraku, harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana kehendak Allah, mana yang keinginan daging. Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai ayat 17 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak saudaraku, kita yang sudah hidup dalam Tuhan, kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Kita harus bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana keinginan daging. Orang yang sudah hidup dalam Tuhan tentunya sudah bisa membedakan mana itu kehendak Allah. Hati-hati saudara dengan tawaran-tawaran yang muncul dengan berbagai macam cara iblis untuk menjatuhkan kita, supaya kita jatuh dalam dosa. Tetapi saya percaya firman yang kita dengarkan, Yesus yang kita puji, yang kita sembah, Dia adalah sumber berkat, Dia adalah kebenaran, Dia Allah yang selalu menyediakan segala kebutuhan kita. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yang kita dengarkan dan kita aminkan, dan yang kita yakini, itulah yang memberkati kita. Itulah yang memberikan kita hidup, Bapak Saudara. Itulah yang memberikan jaminan kepada kita untuk beroleh keselamatan. Jadi mari Bapak Saudara, firman itu hidup. Firman itu berkuasa. Setiap ucapan-ucapan, perkataan yang diucapkan Yesus, yang kita dengarkan, yang kita imani, yang kita aminkan, itulah yang memberkati kita. Itulah yang memberikan kita hidup, saudara. Betul, kita semua butuh yang namanya uang. Betul, saudara, kita semuanya butuh akan harta dan kekayaan dan pangkat. Tetapi kita tidak tergantung kepada uang saja, tidak tergantung kepada harta kekayaan saja, tidak tergantung kepada makanan saja, tetapi
tergantung kepada firman yang adalah sumber berkat. Firman yang hidup. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itulah yang memberikan kita hidup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.